Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Puskesmas Gianyar Kota Surakarta, Dr. Anjar Kusmaneta. Yang kami hormati P3K Puskesmas Gianyar Kota Surakarta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Baik hadirin yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu memasuki acara inti, paparan laporan hasil orientasi yang akan disampaikan oleh Saudara Adit. Kepada Saudara Adit kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam germas, Puskesmas Gianyar prima, profesional, ramah, inovatif, memuaskan, dan aman. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Gianyar sekaligus mentor terbaik kami, Dr. Anjar Kusmaneta. Siap Pak Dokter. Teman-teman rekan kerja Puskesmas Gianyar yang saya sayangi, saya cintai dan saya hormati. Selamat siang, selamat datang. Sudah makan siang semua? Belum, ya. Nanti kontrak waktu nggak lama Mas ya, paling cuma sekitar 15 menit lah, ya. Nanti besok bisa lanjut makan siang. Oke, langsung saja. Seminar orientasi nilai dan etika P3K pada instansi pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 dari kelompok 1. Ini profil saya Bapak Ibu. Saya bacakan. Nama saya Aditya Murti, jabatan perawat terampil, tempat tanggal lahir Sukoharjo 4 September 1990. Jadi umur saya sudah 34 tahun, ya. Sudah menikah, anak saya 2. Alamat saya Candi RT 8 RW 4 Gumono Sragen. Sudah pernah ada yang meluk? Tidak, ya. Kalau saukur ya Mas Bang, dari Remolong sampai Gianyar itu sebelum Jogor ditutup itu sekitar 24 kilo. Berhubung ditutup, saya harus muter sampai Jalan Jari Jaya di Mojosongo, Ngeplak, asal lagi, terus ke Gianyar itu ya sekitar 27-28. Itu PP, jadi ya belum bisa capek. Cuman nggak tambah capek ya, soalnya sampai rumah itu saya lihat anak saya manggil bapak itu capeknya hilang. Iya, itu adalah respon psikis yang sangat luar biasa sekali. Ya. Ibarat kita perang ya, kita udah capek-capek, terus dapat amunisi, itu pasti kita sudah semangat lagi, ya. Benar. Kita presentasi rapat, sudah capek, ngantuk, lemas, tiba-tiba datang asipok dari itu belakang, itu pasti semangat lagi. Ya. Oke, lanjut.
detail saya. Ya, kita pelan-pelan gitu Bapak Ibu. Visi pemerintah Kota Surakarta. Visinya yaitu untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan misinya itu ada 7 poin. Poin yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Poin kedua, untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Poin kelima yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Poin 6, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga Kota Solo yang berkeadilan dan inklusif. Terus poin 7 ya, poin terakhir yaitu untuk mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Visi-visi Dinas Kesehatan Kota Surakarta atau DKKD. Visinya yaitu untuk mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima mirip Puskesmas kita ya. Misi pelayanan ada 3 poin. Yang pertama, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Nomor 2, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Nomor 3, mengembangkan sarana dan prasarana serta pemutakhiran teknologi informasi. C. Latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 1 disebutkan bahwa ASN atau yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi PNS dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Surakarta tentang penyelenggaraan orientasi, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024, yaitu pada kegiatan orientasi P3K ini penulis membuat laporan tentang pengambilan kasus core isu untuk menjadi prioritas yang harus dipecahkan melalui ide-ide kreatif dan inovatif yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Maksud dan tujuan dari penyelenggaraan P3K ini Bapak Ibu, maksudnya ada 2, yaitu yang pertama mengenal nilai dan etika instansi, yang kedua mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sedangkan tujuannya itu ada 4 poin. Poin yang pertama untuk pengenalan tugas dan fungsi ASN. Poin kedua pengenalan nilai dan etika. Poin ketiga pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Dan poin terakhir mampu
mampu melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban. J. Ini bagian struktur organisasi Puskesmas Kota Surakarta dan Zakat Kota Surakarta. Nah, kita lihat ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya? Agak buram-buram, cuma saya ya kelihatan ya dari sini. Oh, poinnya mati. Ini kepala Puskesmas. Terus turun itu ada jabatan fungsional. Di sini ada TU dan jabatan pelaksana. Ya. Terus kita turun lagi, ini banyak ada penanggung jawab mutu, penanggung jawab farmasi, laborat, prokes, dan macam lainnya di Bapak Ibu ya. Nanti bisa dibaca di slide yang saya berikan. Next, ini materi yang saya bawakan di Bapak Ibu ya. Optimalisasi kepatuhan petugas kesehatan dalam penerapan dan izin di Puskesmas Jaingan Kota Surakarta. Identifikasi isu ada 3 poin. Identifikasi isu tentang penerapan dan izin di Puskesmas Jaingan Kota Surakarta. Yang pertama, belum optimalnya sosialisasi terkait penerapan cuci tangan 6 langkah. Poin kedua, belum optimalnya kesadaran tentang pentingnya melakukan cuci tangan. Yang ketiga, belum optimalnya fasilitas tempat cuci tangan di tempat kerja. Definisi dan izin. Dan izin adalah suatu upaya membersihkan tangan dari benda asing dan mikroorganisme dengan menggunakan metode yang paling maksimal. Kenapa kok ini saya bilang metode yang paling maksimal? Karena ada 3 metode Bapak Ibu ya. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Tujuan apa kita izin? Yang pertama, untuk mengurangi jumlah bakteri yang berada di tangan kita. Ya, tangan kita memang kalau sekarang ini kan bersih. Cuma sebenarnya ya kuman, ya bakteri, ya najis, semuanya kumpul ada di tangan kita. Nanti semuanya harus di tangan ya. Kenapa kok kita kena diare ya? Karena kita nggak cuci tangan langsung ambil makanan. Kenapa kok kita bisa bisa jerawatan ya? Tangan kita kelihatan bersih, pegang pancan yang berminyak, jadi jerawatan. Apalagi kita kenapa bisa beda mata merah ya, karena tangan kita kotor, kucek mata jadinya merah. Jadi semua itu sumber dari tangan kita ya. Kelihatan bersih tapi ini sebenarnya kotor gitu. Yang kedua, menurunkan resiko infeksi pada pasien. Ya, sebenarnya gini ya, pasien kita itu kita juga tahu tangannya bersih apa kotor. Cuman anggap saja yang saya mungkin pasien itu tangannya kotor. Nah, kalau pasien sudah kotor, kita juga kotor. Nanti kotornya double. Oke. Jadi intinya kita kita itu untuk meminimalisir biar jumlah kuman itu tidak malah bertumpuk-tumpuk. Gitu ya. Nah, terkecuali pasien kita masuk puskesmas pakai hand sanitizer atau cuci tangan, kita juga itu malah aman. Gitu ya. Yang ketiga, untuk meningkatkan untuk pelayanan di vaskes ya, kayak tadi ya, kalau pasien cuci tangan, kita cuci tangan, mungkin mutu jaringan meningkat. Cuma kita lihat di depan itu kayaknya mesin apa itu ya? Slot itu mesin apa? Tadi saya itu kok nggak ada. Saya tadi juga belum ketemu. Nanti kita usahakan coba dicari lagi gitu ya, terutama yang front di depan itu. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu ya, ruang lingkupnya ada 2. Ada 2 sangat simpel sekali. Kenapa kita harus izin? Yang pertama, ini setiap orang yang kontak langsung dengan pasien itu jelas dokter, perawat, bidan, laborat itu pasti langsung plek pegang pasien. Dan pakai itu, ya, itu yakin pasti. Yang kedua, setiap orang yang kontak dengan pasien tetapi tidak langsung
Contohnya rekam medis, apotek, gizi, prokes, terus tugas teknik lainnya kayak siapa ya, kayak Pak Yo Mas Bun mungkin ya, Mas Yeli gitu, driver. Jadi ada 2 orang pengikutnya. Nah ini Bapak Ibu, tadi yang tak sebutkan ya, ada metode yang paling maksimal, hand wash, hand up, dan hand scrub. Ada yang bisa membedakan? Tunjuk jari Bapak Ibu yang belakang. Apa bedanya hand wash, hand rub, dan hand scrub? Saya punya berapa ya? Untuk kita sertifikasi nanti. Ya nggak usah kita sedikit aja. Ya siapa yang bisa? Beda saja. Nyerah? Oke, belakang. Oke, siap. Atas lagi. Hand wash. Ini bisa sebenarnya wisuk Bapak Ibu ya, di tangan wisuk ya. Tahun 90-an saat saya masih SD itu saya punya Mbak Buyut, rumahnya joglo, bisa dibayangkan ya, joglo ya. Di depan itu ada kayak gentong, itu isinya air karena memang belum ada keran pada saat itu. Nah saat saya mau masuk tapi mbak saya bilang, mau rumahku susah. Itu tak ngerti sampai sekarang. Dan ternyata yang mungkin dan kejaman itu dibawa sampai sekarang. Bahkan cerita itu sempat viral di pertengahan 2020 sampai 2022 di saat pandemi COVID-19 menyerang negara kita ya, COVID itu mereka. Jadi sudah isolasi itu tangan dan ini apa sih? Ya, itu sangat penting sekali. Saya sangat prihatin pada saat itu kasih bentar ya, cerita sebentar ya. Saat saya masih di RSUD Lipan ya, tahun 2020 itu pas COVID melanda, sebelum saya terkena itu saya sempat satu bangsa yang dalam itu urunan bikin hand sanitizer sendiri dengan biaya mandiri. Nah itu kita berlima, itu inisiatif kita bikin dari YouTube itu ceritanya. Kita berhasil membuat 100 botol kecil segini. Nah itu kita sebar, kita kasihkan di lampu merah Sadon Belali, ada yang tahu? Buat jalan tol itu. Nah, namanya warganet ya, warga pesan 2 pasti ada pro dan ada yang kontra. Kalau yang pro biasa, Mas makasih Mas, saya semoga kita aman dari COVID. Oke siap Bu, siap. Yang kontra tanya balik, Mas ini yang buat jenengan? Iya Bu, yakin aman? Ini belum terdapat loh, belum ada MW-nya. Nanti kenapa? Tosok nggak jenengan? Ibu enggak, kalau nggak mau kasih yang lain. Soal itu ini lampu merahnya gitu. Kasihkan, akhirnya dia jalan. Ternyata kasih saya itu sampai ke rumah sakit, tapi belum sampai ke direktur. Direktur pas itu masih Pak Willy, cuma sampai ke kasih, kantin dan karu. Nah saya dipanggil tuh pas rapat forum itu, Mas itu nggak boleh Mas, itu dari aturan Mas. Terus saya juga bilang baik-baik. Gitu ya, sembari menunggu pemerintah menyiapkan opsi, kita jalan di luar. Apakah kita ini menyalahi aturan? Menurut saya enggak. Ini adalah bukti bahwa pemerintah itu enggak sendiri, tapi ada yang nemenin. Siapa yang nemenin? Kita ya. Tapi karena saya juga masih di KPK, jadi nggak mau sing-sing. Kita berbiasa lah ya, daripada kena skor kita. Nah, setelah saya ngubengin 100 botol sanitizer, saya kena COVID Bapak. Saya dirawat di RSGK selama seminggu. Saya dan lagi dibully sama teman-teman saya, salah nyebar sanitizer. Nah, 3 hari yang beli itu nyusul saya. Saya kan COVID juga, Mas. Nyebar kena COVID, nggak nyebar juga kena COVID. Udah sekarang berhenti aja, semua selesai. Itu kalau saya pas itu, dan cuci tangan itu sangat penting sekali ya. Jangan sebaliknya. Siapa yang harus tangan? Anak saya. Mas Prangan. Sudah, 1, 2, 3, 4, oke. 2 pasti yang belum tadi ya. Gak apa-apa, kita baca pelan-pelan. Next, ada hand rub. Hand rub, tahu hand rub? Hand sanitizer itu namanya hand rub ya. Kayak cuci tangan, cuma bedanya dia pakai alkohol, bukan siur ya, beda alkohol 70% ya. Kalau 9% itu buat medis, kalau 7% buat tangan kita.
Kalau hand scrub, tahu hand scrub? Coba yang baru masuk coba hand scrub, masuk bu, monggo masuk lihat ya. Hand scrub, ada yang tahu? Hand scrub itu ini tak kasih tahu ya. Nah, ini hand scrub Bapak Ibu. Ya, dan bos air mengalir 6 langkah 40 sampai 60 detik tangan terlihat kotor. Lembut dia bisa sampai pressure. Kalau bentrap itu bagiannya tidak ada bentrap ya, tidak ada. Oke, bentrap berakhirnya alkohol 70%, waktunya 20 sampai 30 detik tangan terlihat bersih. Nah ini kan bersih, cocoknya sanitizer. Kalau hand scrub itu di kamar operasi pakai sikat ya, dikeskat gini, waktunya sekitar 2 menit. Tapi nggak tak bahas ya, itu soal ranahnya rumah sakit. Kita bahas yang nomor 1 dan nomor 2 aja. Oke, bos dan bentrap. Di sini ada yang tanyakan asik new bentrap hand scrub. Oke, paham? Ya. Next, selanjutnya. Nah, kapan kita harus melakukan hygiene? Siapapun, dimanapun, kapanpun, anyone, anywhere, anytime. Okay. Harus pokoknya, jangan sampai lunak kita, gitu. Oke, next. Next, coba. Sebelumnya, ya. Faktor yang mempengaruhi faktor petugas kesehatan dalam penerapan hygiene. Yang pertama ada ini, prosedur profesi. Biasanya kita bersih untuk cuci tangan, suku baiklah, aman-aman itu. Okay. Kedua, bekerja yang tinggi. Nyata di risiko akan cuci tangan sesuai langsung terus lepas kebak. Itu yang nomor 2. Nomor 3, letak fasilitas cuci tangan yang sulit diakses. Nah ini untuk poin nomor 3 ini, kalau kita lihat di perbandingan itu ada sekitar 10 unit ya. Itu ada 3 yang belum mempunyai wastafel. Coba Pak, next slide Pak. Nah ini Pak Ibu, ada 3 unit yang belum ada wastafelnya. Nah ini jadi tak tanya satu-satu ini. Untuk yang TU itu yang ada oksigen ini belum ada wastafel Pak. Gini kan Mas, wastafel tahu di mana? Dan kita kan nggak langsung pasien. Jadi saya belum perlu ya, tidak perlu. Itu dari kantor TU. Terus geser ke sini ada ruangan siapa itu Pak Novi baju itu prokes ya, itu prokes itu. Pertanyaan dari Pak Novi itu Pak, supaya saya dengar itu soalnya prokes itu lebih ke gerak keluar sama sini sama luar, banyak keluar yang gede kemungkinan ceritanya juga di luar. Ceritanya di sini mungkin pas mau makan aja, makan siang, ya toh. PPT mau ceritanya ya biasanya ke ruang gizi itu ada. Ya. Yang paling bawah itu juga sama, nggak ada wastafelnya, yaitu ruang rekam medis. Pertanyaan Mas Bian, ini kalau taruh wastafel mau tahu di mana Mas? Soalnya banyak kertas juga dikit-dikit besok repot. Dia juga sama, belum begitu membutuhkan. Atau kalau membutuhkan, dia ceritanya di luar pakai Pak Bunto itu ada di besar itu tanda ya, dia di situ. Cuma sana nggak ada satunya, habis. Dia kayak apa? Terus lampiran 2, next Mbak, ya ini ruangan saya Pak Dokter. Ini ruang BP, itu ruang GD. Udah ada sampelnya komplit. Cuma kita lihat dari ruang pelayanan GD itu masih bocor pembawa-bawanya. Makanya kadang-kadang bocor tak tambah kardus. Saya sudah bilang ke tim PPK, ya saya juga saya itu Pak Wagio itu sudah diperbaiki, sudah netes, cuman wastafelnya masih bukan publik, soalnya keduanya sudah kendung. Yaitu panel ya nanti kalau aku masuk yang berikutnya masih banyak di filter. Oke, siapa ya bahwa yang penting sudah nggak terbes. Kalau di BP ini nggak terbes,
Cuman kali ini indir-indir. Jadi solusinya gimana? Tanya Bu Ari, ganti aja Mas, tapi coba dibersihkan kerannya dulu. Nah ini tak buka, ini nggak ada. Nah biasa ya, ini tak buka pakai kunci Inggris, ternyata kerannya nggak ada. Jadi memang sudah ganti tentang usia. Ya. Itu juga sudah tersedia ke TMFK, nanti nunggu waktunya. Oke, mungkin next ya. Ya, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembali ke moderator. Monggo Pak Desi. Baik, terima kasih Mas Aditya Murti. Kita beri aplaus kepada Mas Adit. Baik, selanjutnya yaitu masukan dan arahan dari Bapak Kepala Puskesmas tentang presentasi laporan hasil orientasi dari Saudara Aditya Murti. Kepada yang terhormat Dr. Anjar Kusumanera, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Mas Aditya Murti di bagian perawatan. Pertama kami ucapkan terima kasih atas laporan orientasinya. Terkait dengan dalam hal ini judulnya adalah optimalisasi kepatuhan petugas kesehatan dalam penerapan izin di Puskesmas Sendayangan Kota Surakarta. Jadi memang kalau lihat judulnya ini berarti sebenarnya petugasnya sudah betul, cuma itu di sini sudah disampaikan Mas Adit, ada beberapa yang mungkin karena pemahamannya kurang, ada yang beberapa karena memang sarana prasarananya juga kurang, atau sebenarnya sarana prasarananya sudah ada dan tapi rusak dan lain sebagainya. Jadi terima kasih sekali Mas Adit sudah melakukan observasi selama orientasi kemarin dan juga sudah memaparkan hasilnya. Harapan kami dan ini sudah mungkin saran kami ya, karena juga Mas Adit termasuk ke dalam tim MFK dan juga PGI, untuk nanti bisa berkoordinasi dengan teman-teman dari MFK supaya sarana prasarana yang rusak sudah bisa diperbaiki. Kemudian untuk kepatuhan petugas ini mungkin sebenarnya lebih bagus kalau di observasi diamati ya. Jadi sebenarnya kalau seperti tadi sudah disampaikan semua dokter perawatnya bidannya itu kalau dia melayani pasien itu bagaimana kepatuhannya terhadap cuci tangannya. Jadi maksudnya misalnya ada tahapan-tahapan kegiatan yang mengharuskan cuci tangan itu mereka cuci tangan atau enggak, mungkin bisa dimonitoring dan juga mungkin nanti di lain waktu di pertemuan-pertemuan yang rutin bulanan itu bisa juga disampaikan hasilnya supaya juga bisa menjadi bahan evaluasi kami sama. Terima kasih, mungkin itu masukannya. Kita sudah bagus sekali untuk hasil orientasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Anjar. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang dalam hal ini yaitu dipaparkan oleh Saudara Adit. Semoga kegiatan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, yang mana tujuan utamanya yaitu dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya di wilayah Puskesmas Sendayangan Kota Surakarta. Baik, demikian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.